Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang penyakit flu burung yang disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A dengan dosen pengampu yaitu Apoteker Anis Puji Rahayu, MSI. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nanda Malika Nur Wahyudin dengan NIM 210106081 dari kelas C, dan video ini untuk memenuhi remedial mata kuliah mikrobiologi. Topik pembahasan kali ini ada definisi, faktor resiko, epidemiologi, patofisiologi, gejala, dan juga tanda-tanda. Yang pertama yaitu definisi. Flu burung adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan oleh unggas. Penyakit flu burung yang ditularkan oleh virus avian influenza jenis H5N1 pada unggas dikonfirmasikan telah terjadi di Republik Korea, Vietnam, Jepang, Thailand, Kamboja, Taiwan, Laos, Cina, Indonesia, dan Pakistan. Sumber virus diduga berasal dari migrasi burung dan transportasi unggas yang terinfeksi. Yang selanjutnya yaitu faktor resiko. Yang pertama itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu sangat dominan mempengaruhi penularan avian influenza, cenderung itu terjadi pada keluarga yang melakukan aktivitas berternak unggas dan tempat mereka itu sangat dekat dengan kandang unggas dan kondisi kandangnya juga kotor. Yang kedua yaitu faktor perilaku penderita. Faktor perilaku penderita turut mempengaruhi terjadinya penularan avian influenza, di mana tingkat pengetahuan penderita tentang flu burung masih kurang pada saat terjadinya kasus. Namun setelah terjadinya kasus, pengetahuan tentang flu burung sudah membaik. Selanjutnya yaitu ada epidemiologi. Kasus flu burung yang disebabkan oleh virus influenza tipe A subtype H5N1 pertama kali menjangkit manusia di Hong Kong pada tahun 1997. Sejak tahun 2003, flu burung ini menyebar ke berbagai negara di dunia. Thailand, Vietnam, Kamboja, Cina itu tahun 2004, Indonesia, Turki itu tahun 2005, Irak, Mesir, dan Azerbaijan itu tahun 2006. Pada bulan Desember 2007 terdapat 2 negara baru yang melaporkan adanya kasus flu burung pada manusia, yaitu Pakistan dan Myanmar. Sampai Desember 2008, penyakit ini telah menelan korban manusia sebanyak 404 orang yang dikonfirmasi flu burung dengan kematian 254 orang. Secara kumulatif, flu burung di Indonesia sejak akhir Juni 2005 sampai akhir Desember 2008 adalah sebanyak 2.141 orang dan 115 orang diantaranya meninggal dengan angka kematian 81,56%. Pada tahun 2005, Juni sampai Desember, ditemukan penderita konfirmasi flu burung sebanyak 20 orang. Tahun 2006 sebanyak 55 orang, tahun 2007 sebanyak 42 orang, dan tahun 2008 sebanyak 24 orang. Sebagian besar kasus berasal dari Jawa dan Sumatera. Provinsi terbanyak yang terjangkit penyakit ini adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Penyakit ini sudah berjangkit di 11 provinsi dan 37 kabupaten kota. Nah, selanjutnya itu patofisiologi. Patofisiologi flu burung atau avian influenza berbeda dengan penyakit influenza pada umumnya. Pada flu burung terjadi mutasi genetik secara antigenik drift dan antigenik shift, sehingga virus membentuk varian-varian baru yang mampu mempertahankan diri dan meningkatkan sifat patogenitasnya. Yang pertama yaitu glikoprotein pada membran virus flu burung.
Beberapa isolat virus influenza A dapat menyebabkan penyakit yang berat baik pada unggas maupun terkadang pada manusia. Terdapat 2 glikoprotein pada membran virus flu burung, yakni hemaglutinin dan neuraminidase. Pada fase awal terinfeksi virus melibatkan banyak protein HA yang berkaitan dengan reseptor yang mengandung salicylic acid. Pada rantai samping karbohidrat dari permukaan glikoprotein dan glikolipid, setelah terjadinya replikasi virus, enzim penghancur reseptor, yakni neuraminidase, akan menghilangkan SA dari permukaan sel yang terinfeksi, sehingga terbentuk virus baru untuk menginfeksi sel lebih banyak. Yang kedua yaitu infeksi saluran napas bawah akibat virus flu burung. Virus flu burung lebih banyak mengakibatkan infeksi saluran napas bawah karena protein HA dan jenis residu SA yang mengikat protein virus ini berbeda dari virus influenza pada umumnya. Virus flu burung memiliki salicylic acid alpha galactose yang banyak ditemukan di terminal bronkus dan alveoli. Infeksi virus dimulai setelah terjadi penempelan spikes virion di permukaan sel hospes. Selanjutnya virus masuk ke sitoplasma sel hospes dan mengintegrasikan materi genetiknya ke dalam inti. Virus kemudian bereplikasi membentuk virion-virion baru dan menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu ada gejala. Ketika seseorang terserang virus penyebab flu burung, maka dirinya akan mengalami gejala yang beragam. Nah, ini beberapa gejala flu burung yang mungkin dialami pengidapnya, yaitu demam, batuk, muntah, sakit perut, sesak nafas, diare, gusi berdarah, mimisan, infeksi mata, dan juga nyeri otot. Selanjutnya yaitu tanda-tanda. Tanda-tanda terkena flu burung itu berupa gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan gangguan syaraf pada unggas yang terikat keganasannya sangat bervariasi dan karena dibedakan atas 2 bentuk, yaitu low pathogenic avian influenza dan high pathogenic avian influenza. Baik, mungkin sudah cukup pemaparan saya tentang flu burung. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.